Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pertemuan 14 kelas IPA bersama Bu Nita, Sistem Pencernaan Manusia part yang kedua. Pada materi yang lalu kita sudah membahas, kalian ingat tidak, kita sudah membahas tentang nutrisi makanan. Nutrisi makanan yaitu zat-zat apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat tersebut supaya dapat diserap oleh tubuh dari makanan yang kita makan, harus melalui beberapa tahap atau proses pencernaan makanan. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang saluran pencernaan makanan pada manusia. Jadi sebenarnya sistem pencernaan manusia itu dibagi dua. Yang pertama adalah saluran pencernaan makanan dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Ya, kita mulai. Saluran pencernaan makanan pada manusia apa saja? Ya, yang pertama adalah mulut dan kerongkongan. Mulut dan kerongkongan. Apa saja yang terjadi di mulut dan kerongkongan ini? Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik oleh gigi dan lidah. Kemudian pencernaan makanan secara kimiawi oleh kelenjar ludah. Di kerongkongan atau esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan, tetapi melalui gerakan peristaltik, makanan didorong menuju ke saluran berikutnya atau organ berikutnya. Di organ berikutnya kita lihat ada lambung dan usus halus. Di dalam lambung, makanan juga dicerna secara mekanik dan kimia, gitu ya. Di bagian-bagian lambung yang ada 3 bagian. Bagian yang paling atas adalah bagian kardiak. Di kardiak ini dihasilkan asam lambung yang berguna untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Kemudian bagian fundus dengan otot-ototnya itu mencerna makanan sampai kemudian halus ya, menjadi seperti bubur. Kemudian di bagian akhirnya ada pilorus. Jadi pilorus ini yang menghubungkan dengan usus halus, bagian bawah lambung yang menghubungkan dengan usus halus. Kemudian makanan di dalam lambung juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Di dalam usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Ya, ketiga usus tersebut itu masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Duodenum itu di duodenum bekerja 3 enzim, amilase, lipase, dan tripsin, yang masing-masing mencerna zat yang berbeda. Amilase itu zat tepung atau amilum, kalau lipase itu zat lemak, kalau tripsin itu mencerna protein. Ya. Kemudian di usus jejunum itu dicerna zat makanan yang mengandung glukosa. Ya, zat makanan yang mengandung glukosa. Kemudian di bagian terakhir usus halus ada ileum. Di ileum ini makanan sudah menjadi sari-sari makanan yang siap diserap oleh tubuh ya, sehingga menjadi energi untuk kita beraktivitas. Dan sisa-sisa makanannya kemana? Maka akan menuju ke saluran berikutnya, yaitu saluran apa? Usus besar dan anus.
di dalam usus besar dan anus ini makanan tidak mengalami pencernaan, tetapi sisa-sisa makanannya diapakan? Dibusukkan oleh bakteri-bakteri, kemudian diatur kadar airnya hingga menjadi feses, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar, penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang ada pada masing-masing organ ya. Nah, di usus besar kemudian menjadi feses dan feses dikeluarkan melalui organ yang terakhir atau saluran yang terakhir dari sistem pencernaan yaitu anus. Oke. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas, saatnya kita kuis ya. Coba kalian sebutkan secara urut organ-organ apa saja di dalam sistem pencernaan manusia. Coba sebutkan organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan manusia. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di sistem pencernaan part 3. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.